fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Apabila kita kehilangan kesempatan untuk duduk langsung bersama, untuk kumpul langsung bersama dengan orang yang kita cintai, maka di dalam sebutan mereka, di dalam kenangan mereka, itu adalah obat bagi orang yang rindu, bagi para pecinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan cinta kepada mereka adalah agama. Mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka, orang-orang yang mulia tersebut, adalah agamaku, kata Imam Al-Haddad, dan juga farduku, kewajibanku, dan juga sunnahku, dan juga rantai yang paling kuat yang menghubungkan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalu ma indi, hal yang paling afdal, yang paling saya punya, yang paling afdal yang saya punya adalah cinta kepada para awliya wa salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pantas dicintai, dan orang yang tidak mencintai mereka ditimpa musibah dengan mencintai orang yang enggak pantas untuk diidolakan, untuk dicintai. Waliyadzubillahi min dzalik. Walidzalik alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada mereka yang disabdakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis beliau bahwasanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling kuat. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daudu, law tagarrabta ilayya bi'amal ahli al-ardi was samawat wal hubbu fiyya laysa wal bughdu fiyya laysa tatagarrab bi, laysa mimma tatagarrab bi, ma atagabbal dzalika mink. Wahai Daud, seandainya engkau mendekatkan diri kepadaku dengan membawa amalan, lau ataitani bi'amal ahlil ardi was samawat, engkau datang kepadaku membawa amalan penghuni langit dan bumi. Dia beribadat, ibadatnya seperti gabungan ibadat seluruh penghuni langit dan bumi, tapi di dalamnya enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah, maka enggak diterima ibadat itu semuanya, melainkan dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwasanya law 'abidallaha rajulun fil hatim 70 sanah lam yuhsyar yaumal qiyamah illa ma'aman ahab. Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di hatim, hatim itu adalah tempat baina rukun wal magam, antara rukun Hajarul Aswad dan magam Ibrahim, tempat yang paling afdal. Disebut hatim sebab setiap orang yang lewat di situ tuhtam dzunubuh, dosa-dosanya dilumatkan. Tiap orang yang lewat di tempat itu dosa dia dihapuskan, dilumatkan, dihilangkan. Itu hatim. Seandainya ada orang beribadat di tempat tersebut 70 tahun, maka hari kiamat tidak dikumpulkan melainkan bersama orang yang dia cintai. Hatinya cintanya kepada siapa? Walaupun ibadat di tempat itu 70 tahun, tapi hatinya cinta kepada artis, ya kumpulnya sama artis. Hatinya cinta kepada penyanyi, kumpul sama penyanyi. Hatinya cinta kepada pedangdut, kumpul sama pedangdut. Hatinya cinta sama pemain bola, kumpul sama pemain bola. Tapi yang cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalba makhramahu wal mar'u yuhsyar fi hadithil Mustafa ma'man ahab. Makhrama bilang sesungguhnya seseorang dikumpulkan sebagaimana di dalam hadis bersama dengan yang dicintainya, yang dicintai oleh hatinya. Karenanya tanamkan di dalam hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kaum salihin. Dan juga mereka, para wali-wali tersebut, siapa gerangan mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang istiqamah.
Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menyebutkan tentang karamat Al-Habib Abdullah bin Muhsin dan juga Syekh Baraja dalam Manaqib lil Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu beliau menyebutkan di antara keramat terbesar yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin adalah annahu la tafutuhu salatul jamaah. Enggak pernah luput salat jamaah. Enggak pernah luput salat jamaah. Itu karamatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor sana. Nah, itu karamat yang sebenarnya begitu. Sampai ketika beliau sakit keras menjelang wafatnya masih sholat subuh berjamaah di masjidnya, di Masjidin Nur. Dituntun oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam keadaan nyesek, sesak nafas, tapi tetap masih hadir sholat jamaah tanpa peduli apapun juga. Nah, kita sekarang mau lagi sakit, mau lagi sekarat, jangan tinggal sholat jamaah, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat jamaah, apalagi sholat 5 waktu. Bukan uzur yang disampaikan lagi sekarat, biarin gak usah sholat nanti aja, itu bukan omongan. Yang ngomong begini setan, bukan manusia. Bukan juga keluarga. Kalau dia keluarga yang cinta nggak bakalan ngomong begini. Kalau sholat mati, bagus, mendingan matinya saat dia sholat. Sholat mati, alhamdulillah, biarin dia sholat mati. Jangan matinya dalam keadaan ninggalin sholat. Biarkan dia matinya dalam keadaan sholat. Sehingga orang yang lagi sakit atau dia lagi sakaratul maut, la yajuzu tarkuha liman agal wa ba'dal ajiz an yutik syai'an ma'al. Enggak boleh meninggalkan sholat 5 waktu selama dia masih bisa punya akal. Akalnya masih bisa berpikir, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Enggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Enggak bisa duduk, sholatnya berbaring sebelah kanan. Enggak bisa berbaring, sholatnya telentang, ditengadahkan dikit. Rukuk dan sujudnya dengan gerakan kepala, nggak bisa gerakan kepala dengan gerakan mata. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal tahu aja, yang memprioritaskan sholat diprioritaskan oleh Allah Taala.